bersama-sama buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini yang kita pelajari dari kisah ini tentang perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengisahkan ada dua orang yang sama-sama dengar firman Tuhan, yang satunya mendengar dan melakukan, yang satunya juga mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Pada saat ini kita akan pelajari firman Tuhan ini. Nah, dalam kehidupan kita, mana yang kita pilih dari dua orang ini? Atau mana yang selama ini yang cocok dengan pribadi kita? Apakah kita orang-orang yang mendengar firman Tuhan setiap minggu hadir di gereja, kita melakukan, atau sebaliknya kita hanya duduk diam tetapi kita tidak lakukan firman Tuhan ketika kita keluar dari gereja dan justru kita lupa? Tema kita untuk firman Tuhan ini adalah iman yang teruji. Iman kita akan dilihat kuat kalau kita mengalami setiap ujian, pencobaan pada hidup dalam kehidupan kita. Kita belum bisa dikatakan kuat secara rohani kalau kita belum mengalami pencobaan, belum mengalami ujian. Karena kemurnian iman kita adalah dilihat dari suatu pengujian. Sama seperti emas. Emas kelihatan emas murni ketika dia diuji di api. Dia akan semakin diuji memancarkan cahaya emasnya. Nah, satu pelajaran yang terpenting bagi kita semua adalah fondasi atau dasar hidup kita. Apa yang menjadi dasar hidup kita? Dan Tuhan ingin kita harus mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan bertemu dengan setiap pencobaan masalah dalam hidup kita. Namun yang Tuhan inginkan, firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Sehingga sangat jelas kalau kita dengar firman Tuhan, melakukannya, kita adalah orang-orang yang hidupnya membangun rumah kita itu di atas batu. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, mungkin selama ini ketika kita hadir di gereja, kita hanya hadir, keluar kita sama saja. Itu kita sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika datang pencobaan, datang badai hidup, kita ikut arus. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanyut, kita melupakan Tuhan. Kita malah menyalahkan Tuhan. Itu adalah ciri orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Nah, pada malam hari ini, pada saat ini,
kita harus mempelajari apa maksud daripada perumpamaan Tuhan Yesus ini. Yang Tuhan inginkan, kehidupan kita harus semakin bertumbuh. Kehidupan kita harus mengalami yang namanya pengujian. Kehidupan kita yang murni akan diuji dengan setiap persoalan. Pikul salib, siap menderita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena keteguhan kita bukan daripada kita, tetapi keteguhan yang kita miliki itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Jadi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bagaimana kehidupan kita yang seharusnya di dalam Tuhan. Kita harus diuji melalui setiap persoalan dalam kehidupan kita. Melalui perumpamaan ini, kita harus mampu menjadi pribadi-pribadi yang juga menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa masuk dalam rumah kita dan mereka merasakan kuat. Membawa orang-orang lain yang lemah masuk dalam pribadi kita, masuk dalam rumah kita yang kita dirikan di atas batu yang kuat, sehingga mereka juga mengenal fondasi yang kita miliki, dasar yang kita miliki dalam rumah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Kita sangat bahagia sekali ketika kita bisa lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, melakukan dan memeliharanya. Nah, kita adalah orang-orang yang hidupnya berbahagia karena kita mulai belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita akan bertumbuh melalui setiap persoalan yang kita hadapi. Karena melalui persoalan itu kita dapat mengenal Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Mari pada hari ini, pada saat ini, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kekuatan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur ketika kita mampu menghadapi setiap persoalan. Kita bersyukur kita mampu melewati setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Itu semua kita harus syukuri karena semua kekuatan yang kita miliki itu karena berasal daripada Tuhan dan karena kita selalu dengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang selalu hadir di gereja, yang selalu dengar firman Tuhan, kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena jangan sampai ketika kita yang selalu hadir di gereja, kita tidak melakukan firman Tuhan, maka orang lain akan berkata, percuma ketika kita hadir di gereja setiap minggu. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita harus mampu menjadi berkat. Kita harus mampu menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus mampu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ketika kita hadir di gereja, dengar firman Tuhan dengan baik, keluar, kita harus renungkan. Kalau kita belum mengerti, kita bisa minta pertolongan daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus, dan kita buka lagi ayatnya, apa yang dikhotbahkan di gereja. Jadi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, itu akan selalu kita renungkan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki iman
yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena kita menghadapi dunia yang sedang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu juga ikut arus. Nah, melalui ayat ini, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin membedakan mana orang yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Mana orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah hanya orang yang hadir di gereja, yang setiap hari memuji nama Tuhan, yang setiap minggu hadir di gereja? Saya pikir itu belum tentu. Mungkin sekian banyak kita yang hadir di gereja, tetapi kita belum tentu memiliki iman yang sungguh-sungguh. Karena ada banyak orang yang selalu hadir di gereja tetapi akhirnya mundur. Karena apa? Karena mereka sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, pada hari ini, hal terpenting bagi kita semua adalah kita harus kuat. Kita harus memiliki fondasi yang kuat. Kita harus mendasari hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kekuatan kita. Nah, dengan dunia yang pada saat ini yang sedang buruk kondisinya, kita harus menjadi orang Kristen yang tetap baik dan bertumbuh di dalam iman kita. Percaya kepada Tuhan Yesus.